Bank Agri Jaya Asar yang berjudul Pemanfaatan Sertifikat Atas Tanah Pasca Legalisasi Aset pada Masyarakat Transmigran di Desa Sridadi, Kecamatan Buai Mandang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada penyaji kali ini yaitu Galang Alirgan, dan saya sendiri sebagai moderator Pak Hari Al-Bukhari NIT 2332406. Kepada penyaji saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi 3. Poin yang pertama ada program transmigran di Indonesia yang merupakan upaya untuk mencapai sebuah pangan. Dimulai dengan pemetaan wilayah transmigrasi sebelum infrastruktur irigasi seperti bendungan dibangun. Poin yang kedua, transmigrasi bertujuan untuk redistribusi penduduk dan peningkatan ekonomi di wilayah-wilayah yang kurang menyebar. Yang ketiga, sertifikat tanah bagi masyarakat transmigrasi umumnya dimanfaatkan sebagai modal tambahan untuk modal usaha. Yang keempat, dalam konteks literasi finansial, penelitian ini kurang menekankan pada efisiensi usaha. Yang penting untuk memahami dampak keuangan dalam pengembangan usaha transmigrasi. Yang kelima, banyak usaha kecil di desa seperti warung belum dimanfaatkan platform digital untuk keperluan jangkauan. Pemasaran mereka, pengetahuan terbatas mengenal literasi finansial dan teknologi digital menjadi kendala dalam mengembangkan potensi penalaran yang lebih luas. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada penyaji. Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama dengan pembahas satu, yaitu Fahrul dengan Mas Fahrul. Pembahas satu Pioni, dan yang kedua itu Mas Fahrul. Kepada Pioni saya persilakan untuk membahas dari Pioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pioni Ramadhania, NIT 2332465. Baik, di sini saya sebagai pembahas satu. Tadi sempat dibahas tentang transmigrasi bertujuan untuk redistribusi penduduk dan peningkatan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang. Mirip dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang bertujuan untuk pemerataan kepemilikan tanah. Nah, bagaimana menurut penyaji tentang upaya redistribusi penduduk dan peningkatan ekonomi di wilayah tersebut, dan dianjurkan dengan cara yang seperti apa untuk menjaga kemakmuran masyarakat wilayah tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembahas satu, sangat menarik sekali. Selanjutnya saya silakan ke penyaji. Kepada penyaji. Langsung ke pembahas kedua ya, mohon maaf. Langsung akan melanjutkan oleh pembahas kedua. Selanjutnya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih waktunya Pak Astiono dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya sebagai pembahas kedua akan membedah mungkin poin pertama dari yang disampaikan oleh penyaji, yakni bahwa transmigrasi bertujuan awalnya untuk swasembada pangan. Jadi tujuan awalnya untuk swasembada pangan. Intinya untuk program transmigrasi itu kan sebenarnya perbedaan dari masyarakat kota dan desa. Masyarakat kota dan desa ini, masyarakat kota bisa kita artikan bahwa mayoritas transmigrasi itu berasal dari pulau di Jawa ya, maksudnya pulau di Jawa yang dipindahkan atau berpindah ke bisa di provinsi Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi. Di sini fokus saya yakni sebagai dalam paradigma
Teori aksi ini mempunyai substansi teori ada 6. Yang pertama, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Yang kedua, sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Yang kelima, manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Yang keenam, ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Sumber Nugroho 2021 halaman 8-9. Di sini bisa kita bayangkan bahwa pada awal masyarakat transmigrasi ini menempati wilayah mereka, anggaplah di desa Srigadi itu kan pasti juga masyarakat berasal dari Jawa yang berpindah ke luar Jawa yang kondisi geografisnya, kondisi sosial, kondisi ekonominya pasti sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Jawa. Dan bagaimanakah cara masyarakat atau transmigran ini dalam menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang mereka tempati sekarang? Karena dengan kondisi geografis yang berubah, seperti kondisi tanahnya juga mungkin di Jawa biasa bertani atau bersawah ya tadi, sementara di luar Jawa itu mayoritas mungkin tanahnya tidak cocok untuk pertanian berupa sawah. Sedangkan untuk bertahan hidup mereka juga perlu sumber untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jadi bagaimana para transmigran ini dapat bertahan hidup atau menyesuaikan diri dengan kondisi yang awalnya saat mereka sampai di lokasi transmigrasi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembahasan dan pembahas 2, sangat panjang sekali dan sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya, agar mempersingkat waktu, langsung saya silakan kepada penyanyi. Kepada penyanyi saya silakan. Mungkin saya akan menjawab dari pembahasan 1 tentang peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Dan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Fioni. Mungkin untuk memajukan perekonomian tersebut, yang pertama mungkin meningkatkan seperti kualitas diri dan mengelola sumber daya dengan baik. Selain itu, kita harus mengelola sumber daya dengan baik tanpa melakukan pencemaran. Dan mengembangkan inovasi, memelihara sarana dan prasarana tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab.
Mungkin saya akan menjawab pertanyaan pembahas yang kedua untuk cara transmigran bertahan hidup. Itu tergantung pada konteks spesifik transmigrasi yang dimaksud. Namun umumnya beberapa langkah penting untuk bertahan hidup dalam situasi transmigrasi atau relokasi ke daerah baru meliputi tersebut. Mungkin ada persiapan dan pelatihan, memahami dan mempersiapkan diri untuk kondisi lingkungan baru. Ini meliputi pelatihan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupan di daerah baru. Mungkin ada pengetahuan lokal untuk memahami budaya, bahasa, dan kebiasaan setempat sangat membantu dalam beradaptasi ini. Dapat melibatkan belajar tentang cara-cara lokal dalam bertani atau berinteraksi sosial. Mungkin ada sumber daya dan infrastruktur, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia seperti air bersih, makanan, dan tempat tinggal, serta memahami infrastruktur lokal seperti transportasi dan layanan kesehatan. Dan ada adaptasi ekonomi, mempelajari dan beradaptasi dengan cara-cara lokal untuk menghasilkan pendapatan atau memulai usaha baru sesuai dengan kebutuhan dan peluang di daerah tersebut. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya bahas. Ya, terima kasih kepada